Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk pertemuan kita pada kali ini adalah kita membahas tentang hadis yang termasuk dalam mata kuliah atau materi hadis ahkam, yaitu tentang hadis tentang salat tahiyatul masjid. Ya, apa hukum salat tahiyatul masjid? Kapan salat tahiyatul masjid dilaksanakan? Kita akan lihat satu hadis tentang salat tahiyatul masjid ini. Kita silakan memperhatikan hadis ini sambil kita belajar hadis, bisa menghafal hadisnya, kemudian juga tahu tentang makna hadis perkatanya. Itu hadis tentang salat sunat tahiyatul masjid. Kita coba untuk men-share hadis ini. Oke. Istihbabu tahiyatil masjidi bi raq'ataini wa karahatul julusi qabla salatihima wa annaha masru'atun fi jami'i al-awqati. Jadi istihbabu disunatkan atau sunat atau dianjurkan salat tahiyatul masjid, ya, penghormatan tahiyat, penghormatan kepada masjid, tahiyatul masjid, bi raq'ataini sebanyak 2 rakaat. Kemudian wa karahatu dan dimakruhkan atau makruh duduk al-julus, duduk qabla salatihima, sebelum salat 2 rakaat itu. Wa annaha masyru'atun, dan sesungguhnya salat tahiyatul masjid masyru'atun disyariatkan fi jami'i al-awqati, pada seluruh waktu. Artinya ketika kita masuk masjid itu kita dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat sebagai dinamakan sebagai salat tahiyatul masjid atau salat penghormatan kepada masjid sebelum kita duduk. Jadi usahakan sebelum kita duduk di masjid kita salat sunat 2 rakaat. Kita lihat hadis yang ini. Hadisnya adalah hadis Abi Qatadah As-Sulami. Tertulis di sini barisnya As-Salami, tapi bacanya As-Sulami. Hadis Abi Qatadah As-Sulami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Ulang. Hadis Abi Qatadah As-Sulami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab as-shalah, bab idza dakhala al-majlisa falyarka' rak'ataini. Idza dakhala al-masjida falyarka' rak'ataini. Hadis Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW berkata, idza dakhala, apabila dakhala masuk, ahadukum salah seorang kamu, al masjidah ke masjid, fal yarka, fa ini maka, lam ini lam
amar maka hendaklah hendaklah dia ruku rakaataini 2 rakaat qabla an yajlisa sebelum dia duduk. Lihat rakaat ini maksudnya hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Shalah bab apabila seorang memasuki masjid maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dari buku Al-Lu'lu' wal Marjan. Fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ya. Hadis ke-414. Jadi di sini kita lihat judulnya adalah istihbab, anjuran atau disunatkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan makruh atau dibenci duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dan sesungguhnya disyariatkan pada seluruh waktu. Jadi sampai sholat ini termasuk sunat muakkad. Kenapa? Karena justru ketika Nabi sedang khutbah, ada sahabat yang masuk, ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyuruh sahabat ini untuk sholat 2 rakaat, ya sholat yang khafifatain, sholat yang ringan gitu. Ini jadi kita tidak akan berbicara panjang tentang hukum sholat tahiyatul masjid ini, tapi kita menyampaikan tentang hadis tentang anjuran atau dalil tentang sholat tahiyatul masjid itu adalah hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah As-Sulami, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW berkata, ini hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat, maksudnya adalah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi kapan kita masuk masjid, kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Cuma sholat 2 rakaat ini bisa dengan niat sholat tahiyatul masjid. Kalau waktu lapang, umpamanya sebelum zuhur kita masuk masjid, masih sempat untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Setelah itu azan, ada lagi sholat rawatib qabla zuhur, ya laksanakan sholat qobliyah dulu. Nah, jadi bisa tahiyat dan dapat yang qobliyah. Cuma bagaimana kalau umpamanya ketika orang sudah azan, kita masuk, kemudian kita menghitung waktunya mungkin hanya cukup untuk sholat 2 rakaat. Maka apakah sholat tahiyat yang kita kerjakan atau kita melaksanakan sunat rawatib qobliyah zuhur umpamanya? Maka kalau hanya waktu untuk 2 rakaat, maka niatkanlah sholat itu untuk qabliyah zuhur. Dan sholat sunat qabliyah zuhur kita itu terhitung tahiyatul masjid. Insya Allah. Itu tentang hadis tentang sholat sunat tahiyatul masjid. Untuk sambil belajar bahasa Arab, kita lihat ada kata-kata di situ al-julus. Al-julus ini dari jalasa, ya jilisu julusan, artinya duduk. Jalasa jilisu, al-julus duduk. Nah, kalau dakhala, ya dukhulan. Dakhala ini masuk. Ada kata masyru'atun, disyariatkan. Ahadukum, salah seorang kamu, dari antara kamu. Ada kata jami al-awqat atau fi jami al-awqat, di jami artinya seluruh al-awqat waktu. Falyarka, ini fa maka lam amar hendaklah hendaklah dia ruku. Dia jelis duduk qabla yajlis sebelum dia duduk. Jadi kita baca lagi hadisnya sambil memahami makna dan terjemahannya. Hadis Abi Qatadah
hadis Abi Qatadah As-Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia rukuk atau salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Inilah di antara dalil tentang disunatkan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Nah, mungkin ada pertanyaan, ya tempat yang jaga masjid adalah apakah hanya masjid dalam istilah kita sekarang? Nah, jadi kita kan ada masjid yang dipakai untuk Jumat. Itu yang pemahaman kita di Indonesia, yang masjid itu yang dipakai untuk Jumat. Sementara kalau yang musola yang dipakai sholat 5 waktu itu disebut dengan surau atau musola atau langgar. Nah, maka dalam kata-kata masjid, ya, selama tempat itu dipakai untuk sholat 5 waktu, maka itu sudah menjadi masjid. Sekalipun itu tidak dipakai untuk sholat Jumat. Jadi artinya sekalipun tempat kita ada sekarang musola yang kita pakai untuk sholat 5 waktu, ada namanya musola, namanya surau, namanya langgar umpamanya, maka tempat itu adalah sebenarnya sudah disebut sebagai masjid kalau kita pakai untuk sholat 5 waktu, sekalipun tidak dipakai untuk sholat Jumat. Maka kalau sudah ada di musola kita atau masjid kita juga dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau di Arab, kalau yang masjid yang dipakai Jumat itu namanya jami'. Jami' ya. Jadi kalau kita ada dulu masjid jami' dipakai untuk Jumat. Tapi yang tidak dipakai untuk Jumat itu tetap juga dinamakan masjid dan dia punya hak untuk dilaksanakan di situ untuk sholat tahiyatul masjid. Ini hadis tentang salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Kita baca terakhir sebelum ditutup. Istihbabu tahiyatil masjidi bi rak'ataini wa karahatul julusi qabla salatihima wa annaha masru'atun fi jami'il awqat. Hadis Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Disunatkan tahiyatul masjid 2 rakaat dan dimakruhkan duduk sebelum salat 2 rakaat. Dan sesungguhnya salat tahiyatul masjid disyariatkan pada seluruh waktu. Kapan kita masuk masjid, kita salat 2 rakaat. Hadis berdasarkan hadis Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala apabila masuk ahadukum salah seorang kamu al-masjidah ke dalam masjid, falyarka maka hendaklah dia rukuk rakaataini 2 rakaat qabla an yajlisa sebelum dia duduk." Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ada di sini ada dalam buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pelajar dan para mahasiswa dan seluruh penuntut ilmu. Mudah-mudahan di sini memberikan semangat kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Jadi tidak langsung duduk, tapi usahakan untuk bisa sholat tahiyatul masjid. Kecuali mungkin kalau masjidnya sudah penuh oleh orang, tidak ada tempat untuk tahiyatul masjid, itu lain lagi hukumnya. Tapi selama masjidnya masih memungkinkan untuk kita sholat masjid, maka itu dianjurkan atau disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk di masjid itu. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.